Sebuah kardus Indomie dari ayah mertua di hari aku diusir. Pada hari aku diceraikan dan diusir dari rumah hanya dengan pakaian di badan bersama anakku, ayah mertuaku memberiku sebuah kardus Indomie. Saat ku buka kardus itu, aku gemetar melihat isinya. Pilihan Anda bisa mengubah hidup Anda. Inilah kisah dari kanal Kisah Pilihanmu. Tok, tok, tok. Palu hakim berbunyi tanpa perasaan di ruang sidang, menghantam dadaku. Selesai sudah. 5 tahun hidupku sebagai menantu, istri, dan asisten rumah tangga tanpa bayaran di rumah itu. Harga dari semua itu adalah selembar surat cerai yang dingin di hadapanku. Aku terduduk lesu di kursi tergugat. Kedua tanganku terkepal begitu erat hingga buku-buku jariku memutih dan mati rasa. Di telingaku, terngiang-ngiang kata-kata kejam yang diucapkan pengacara mantan suamiku, Bambang Prayogo, seperti mesin. Ia berkata aku tidak punya kontribusi apapun terhadap kekayaan keluarga suamiku, rumah mewah di Pondok Indah, mobil impor, dan rekening tabungan atas nama Bambang, semua adalah harta bawaan atau hadiah dari orang tuanya untuk Bambang seorang. Aku, Siti Rahayu, hanyalah seorang ibu rumah tangga yang menumpang hidup pada suami dan tidak menghasilkan uang sepeser pun, sehingga sudah sepantasnya aku pergi dengan tangan kosong, baik secara hukum maupun moral. Aku menatap pria yang pernah kucintai dengan segenap jiwa, pria yang membuatku nekat menentang keinginan orang tuaku di kampung. Tapi yang kulihat kini hanyalah orang asing yang dingin. Dengan setelan biru dongker dan rambut disisir rapi memakai pomade, ia sama sekali tidak bergeming melihatku gemetar. Ia tidak berani menatap mataku, atau mungkin, ia merasa memandang wanita sepertiku adalah sebuah kemewahan yang sia-sia. Tepat di belakang Bambang, duduk Yulia Lestari. Ia mengenakan gamis hamil berwarna putih bersih. Meski usia kehamilannya baru beberapa minggu, ia sengaja membusungkan dada dan terus mengelus perutnya untuk menarik perhatian. Bibir merahnya yang dipoles sempurna tersenyum sinis, mabuk kemenangan. Ia tak perlu berkata apa-apa. Kehadirannya di ruang sidang yang sakral sudah menjadi tamparan keras bagi harga diriku. Wanita simpanan suamiku, yang kini mengandung anaknya, datang untuk menyaksikan langsung momen saat aku ditendang keluar dari kehidupan mereka. Hakim menatapku dari balik kacamata tebalnya. Saudari Siti Rahayu, apakah Anda tidak keberatan mengenai pembagian harta dan hak asuh anak? Aku menelan air mata yang hendak tumpah dan menarik napas dalam-dalam. Jangan menangis sekarang. Menangis di sini hanya akan menjadi bahan tertawaan dan memberinya kepuasan. Aku berdiri. Suaraku serak, tapi aku mengucapkannya kata demi kata dengan tegas. Yang mulia, saya tidak butuh harta apapun. Berikan saja hak asuh anak saya. Bima masih terlalu kecil. Dia butuh ibunya. Pengacara Bambang segera berdiri dan membetulkan dasinya. Klien kami juga setuju. Saudara Bambang Prayogo menilai kondisi ekonomi Saudari Siti Rahayu saat ini tidak memadai untuk membesarkan anak dalam lingkungan terbaik. Namun, demi menghormati rasa keibuan, klien kami setuju Saudari Siti yang mengasuh anak dan akan memberikan tunjangan anak seminimal mungkin sesuai ketentuan hukum. Bambang membisikkan sesuatu pada pengacaranya, lalu mengangguk. Aku tahu. Mereka tidak menginginkan Bima. Bagi mereka dan keluarganya, satu-satunya yang berharga kini adalah anak di dalam kandungan Yulia, cucu laki-laki yang selama ini mereka dambakan. Bima, yang dulu adalah cucu kesayangan mereka, kini tak lebih dari beban dan sisa-sisa pernikahan yang gagal. Mereka ingin segera menyingkirkan Bima dan membawa wanita baru itu ke rumah. Aku mengambil pena dan menandatangani surat itu. Goresan tanganku bergetar hebat. Selesai. 5 tahun masa mudaku ditukar dengan sebuah tanda tangan dan seorang putra berusia 3 tahun. Tanpa rumah, tanpa uang, tanpa pekerjaan tetap, tapi aku punya Bima. Itulah satu-satunya harta yang paling berharga dan tak akan bisa direbut siapapun. Saat aku melangkah keluar dari gerbang pengadilan, terik matahari musim kemarau Jakarta begitu menyengat hingga mataku berkunang-kunang. Yulia, dengan angkuh menggandeng lengan Bambang, melewatiku. Dengan suara manja yang sengaja dibuat-buat agar aku mendengarnya, ia berkata, "Sayang, akhirnya semua selesai. Ayo kita cari makan enak, biar bayi kita sehat." Aku tiba-tiba ngidam stek wagyu. Bambang mengelus rambutnya lembut. Sentuhan mesra yang pernah ia berikan padaku, tapi sudah lama sirna. Iya, sayang.
Apapun yang kamu mau. Nanti kita pulang. Kasih kabar gembira ini ke ibu. Beliau pasti sudah tidak sabar. Mereka masuk ke dalam mobil impor yang mengilap, meninggalkanku sendirian di halaman pengadilan yang berdebu. Kabar gembira mereka adalah tragedi bagiku. Kebebasan mereka adalah awal penderitaan bagi aku dan anakku. Aku menyeka air mata dan memanggil taksi untuk mengambil barang-barangku. Aku harus segera pergi dari sana sebelum amarah menelan sisa kewarasanku. Aku kalah dalam pertarungan ini, tapi hidupku dan Bima baru saja dimulai. Aku berjanji pada diri sendiri, bahkan jika harus mengemis, aku tidak akan membiarkan Bima kelaparan. Taksi berhenti di depan sebuah rumah megah yang dikelilingi pagar tinggi. Aku mampir sebentar ke rumah tetangga untuk menjemput Bima. Anakku yang sedang asyik bermain, tanpa tahu apa-apa, ku gandeng tangannya menuju rumah, gerbang besi hitam yang dingin dengan ukiran naga, dan burung phoenix yang mewah. Aku teringat saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini sebagai menantu, aku terpesona oleh kemegahannya. Kini, gerbang itu terasa seperti mulut raksasa yang siap memuntahkanku, menolak keberadaanku. Saat masuk, udara di ruang tamu terasa begitu berat dan menyesakkan. Ibu mertuaku, Ibu Puspita, duduk dengan angkuh di sofa impor sambil minum teh. Matanya terpaku pada televisi, tapi telinganya tak melewatkan satupun derap langkahku. Begitu melihatku masuk, ia meletakkan cangkirnya dengan keras di atas meja. Suara porselen beradu dengan kaca terdengar tajam. "Sudah datang? Urusan surat-suratnya sudah beres?" Tanyanya dingin, tanpa menoleh padaku. "Iya, Bu. Sudah selesai. Semuanya sudah saya tanda tangani," jawabku dengan suara lirih, hanya kepahitan yang tersisa di hati. Tapi tutur kata sopan yang sudah mendarah daging selama bertahun-tahun tidak mudah hilang. "Bagus. Cepat naik dan kemasi barangmu. Dengar baik-baik, ambil barang-barangmu saja. Semua yang dibelikan di rumah ini, tinggalkan semuanya, jangan ada yang kurang satupun. Jangan sampai tanganmu gatal mengambil barang orang, nanti dicap maling. Kalau tidak mau dipermalukan di depan tetangga, mengerti?" Kata-katanya menusuk seperti jarum. Selama 5 tahun, aku tidak pernah menghamburkan uang sepeser pun dari rumah itu. Uang belanja harian selalu dijatah, dan aku harus mencatat setiap pembelian, bahkan untuk seikat kangkung atau seekor ikan. Pakaianku pun hanya baju-baju murah dari pasar, tak sebanding dengan barang-barang bermerek yang mereka kenakan. Tapi tetap saja, ia menuduhku. Aku diam-diam naik ke lantai 2. Kamar tidur luas yang dulu menjadi surga kami terasa kosong. Aku membuka lemari dan hanya mengambil pakaianku yang sudah usang serta baju dan mainan Bima. Gaun-gaun yang pernah Bambang berikan sebagai hadiah ulang tahun, perhiasan hadiah ulang tahun pernikahan, semua kutinggalkan. Aku tak ingin membawa apapun yang bisa mengingatkanku pada si pengkhianat itu. Saat sedang berkemas, aku terkejut melihat Ibu Puspita tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu seperti hantu. Ia masuk dan menyapu seluruh ruangan dengan mata tajamnya, seolah sedang melakukan pemeriksaan keamanan. Ia mendekati koperku dan mengobrak-abrik pakaian yang baru saja kurapikan. "Siapa tahu kau menyembunyikan sesuatu di bawah, biar aku periksa sendiri." "Hati orang siapa yang tahu," katanya. Ia memeriksa satu persatu pakaian dalamku, menggeledah setiap sudut. Ia mengambil salah satu sweater lusuhku dan mencibir. "Kain rombeng begini masih kau simpan? Memang ya, orang kampung itu serakah. Bawa saja sana. Cuma menuh-menuhin tempat dan merusak pemandangan menantu baruku nanti." Aku menggigit bibirku hingga nyaris berdarah. Aku tidak mau berdebat. Aku hanya ingin pergi dari rumah ini dengan tenang. Aku tidak mau Bima melihat ibunya bertengkar dengan neneknya. Bima sedang bermain mobil-mobilan di sudut kamar. Mendengar bentakan neneknya, ia ketakutan dan berlari memeluk kakiku. "Ibu, nenek marahin ibu, ya?" Bima takut. Aku berjongkok, memeluknya, dan mengelus punggung kecilnya. "Bukan, sayang. Nenek tidak memarahi ibu. Kita mau pergi jalan-jalan. Bima anak baik. Main di sana dulu ya. Ibu sebentar lagi selesai berkemas." Tepat saat itu, Bambang dan Yulia tiba di rumah. Tawa riang mereka terdengar dari lantai bawah. Mendengar suara putra dan calon cucu laki-lakinya,
Raut wajah Ibu Puspita berubah 180 derajat. Ia membiarkan pakaianku berantakan dan memberi isyarat dengan dagunya. Cepat sedikit tanganmu. Jangan sampai Yulia naik ke sini dan melihatmu, nanti bayinya kenapa-kenapa, habis kau. Aku buru-buru memasukkan pakaianku ke dalam koper dan menutup resletingnya. Satu koper berisi barang kami berdua dan satu tas popok. Itulah hasil dari 5 tahun pernikahanku. Aku menggandeng tangan Bima menuruni tangga. Bambang sedang menuangkan jus jeruk untuk Yulia yang duduk di sofa. Melihatku, Bambang canggung dan membuang muka. Yulia menatapku dengan sorot mata penuh cemoohan. Melihat ayahnya, Bima berteriak girang dan berlari hendak memeluknya. Ayah, ayah, gendong. Namun, Bambang melirik Yulia, lalu sedikit menggeser tubuhnya dan mendorong pelan Bima. Anakku yang terdorong tiba-tiba terhuyung dan nyaris jatuh. Ia menatap ayahnya dengan bingung, matanya yang bulat berkaca-kaca. Ia tak mengerti mengapa ayahnya, yang kemarin masih menggendongnya di pundak, hari ini mendorongnya. Bima, sini sama ibu. Teriakku dengan suara bergetar karena sakit hati. Aku berlari menarik putraku dan menatap tajam Bambang. Kamu tidak pantas jadi ayah? Bambang menunduk. Ibu Puspita menyela dengan ketus. Sudah, sana pergi. Muak aku melihat kalian. Mulai sekarang, hidupmu mau susah atau senang, itu nasibmu. Jangan pernah kembali ke sini untuk minta-minta uang. Aku menggenggam erat tangan anakku dan menyeret koper yang berat keluar pintu. Rumah ini, orang-orang ini, kini tidak ada hubungannya lagi dengan hidupku. Aku menyeret koper berat itu ke halaman. Roda koper berderak di atas paving block. Langit mulai mendung, dan angin berpasir mulai bertiup. Seperti hatiku, badai sepertinya akan segera datang. Saat itu, dari sebuah paviliun tua di sudut taman, terdengar suara tongkat. Itu adalah tempat Ibu Puspita mengisolasi ayah mertuaku setelah beliau terserang stroke, dengan alasan baunya tidak sedap. Pintu kayu yang berderit terbuka, dan sesosok tubuh kurus dan ringkih melangkah keluar dengan susah payah. Itu adalah Bapak Hartono Wijoyo, ayah mertuaku. Dulu ia adalah seorang pengusaha ternama, tapi kini ia hanyalah seorang lelaki tua yang separuh tubuh kanannya lumpuh dan mulutnya miring hingga sulit berbicara. Mengenakan pakaian tua yang warnanya sudah pudar, ia memeluk sebuah kardus penyok dengan tangannya yang gemetar. Siti. Suaranya pelo, tapi aku bisa langsung mengenalinya. Aku melepaskan koper dan berlari memapahnya. Air mataku tumpah seketika. Di rumah yang dingin ini, beliaulah satu-satunya yang memperlakukanku seperti anak sendiri. Saat ibu mertuaku memberiku uang belanja yang sangat sedikit, beliaulah yang diam-diam menyelipkan beberapa lembar 50 ribuan ke tanganku. Bapak, kenapa kesini? Anginnya kencang, isaku sambil menggenggam tangannya yang tinggal tulang berbalut kulit. Bapak menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bola matanya yang keruh penuh dengan air. Dengan lengan kirinya yang masih bisa digerakkan, ia dengan susah payah menyodorkan kardus itu kepadaku. Itu adalah sebuah kardus Indomie kari ayam. Kardus tua yang sudut-sudutnya sudah rusak dan ditempel selotip di sana-sini. Bawa. Katanya terbata-bata sambil meneteskan air liur. Ia buru-buru menyeka mulutnya dengan lengan baju dan menatapku dengan tatapan memohon. Makan, kalaulah. Cuma, ini yang... Ayahku. Nya, aku memeluk kardus mie instan itu. Hatiku terasa tercabik-cabik. Ayah, bahkan di saat terakhir, ayah masih mengkhawatirkan menantu dan cucumu ini kelaparan. Ayah yang bekerja keras seumur hidup membangun keluarga ini, tapi dibuang oleh istri dan anaknya sendiri setelah jatuh sakit. Uang dari mana yang ayah miliki untuk memberiku hadiah? Mungkin ini adalah bantuan sosial dari kelurahan, atau pemberian seseorang yang ia simpan diam-diam untukku. Terima kasih, ayah. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan ya. Ya, nanti Siti dan Bima pasti akan datang menjenguk ayah. Ibu Puspita yang keluar dari dalam rumah melihat pemandangan itu dan tertawa sinis. Suara cemoohnya terdengar sampai keluar gerbang. Drama sekali. Orang tua sekarat begitu sok-sokan. Mau apa memangnya dengan sekardus mie instan? Dasar sama-sama gembel. Bambang berdiri di sampingnya tanpa kata, dengan ekspresi dingin.
Yulia menutup mulutnya sambil terkikik dan membisikkan sesuatu ke telinga Bambang. Pasti ia sedang menertawakan hadiah kampungan dari ayah mertuanya. Aku menatap tajam Ibu Puspita. Ingin sekali aku meneriakinya perempuan iblis, tapi kutahan. Aku tidak ingin membuat ayah lebih sedih. Aku memaksakan senyum ke arah ayah. Ayah? Saya pergi dulu. Ayah jangan lupa minum obat. Ayah mengangguk dan menepuk punggung tanganku dengan tangannya yang gemetar. Lalu, ia menunjuk kardus mie itu dengan tatapan yang anehnya begitu tegas. Rus. Di. Makan. Ja. Ngandi. Bu. Ang. Aku mengangguk dan meletakkan kardus mie di atas koper. Dengan satu tangan menggandeng Bima dan tangan lainnya menarik koper, aku melangkah keluar gerbang. Brak, pintu besi itu tertutup, memisahkan dua dunia. Aku tak berani menoleh ke belakang. Jika aku melihat sosok ayah tua yang berdiri rapuh di tengah angin, menatap kepergian menantu dan cucunya dengan sedih, aku mungkin akan jatuh terduduk di sana. Pemandangan itu akan selamanya terukir di hatiku. Taksi yang kupesan tiba. Sopir taksi menatap barang bawaanku dan kardus mie yang lusuh dengan iba. Pindahan ya, Mbak? Mau kemana? Iya, Pak. Ke Tanah Abang, Gang 12. Mobil mulai bergerak. Aku memeluk Bima erat-erat. Anakku, mungkin kelelahan. Tertidur di pangkuanku. Di luar, hujan deras mulai turun. Suara air hujan yang menghantam kaca mobil terdengar riuh. Hujan turun. Apakah langit juga menangisi nasibku yang malang? Kamar yang kusewa berada di sebuah gang sempit dan gelap. Jalannya becek karena genangan air dan sampah. Inilah tempat termurah yang bisa kudapatkan dengan terburu-buru. Kamar itu hanyalah sebuah petak berukuran 3 kali 4 meter di lantai dasar. Letaknya di pojok, membuatnya gelap dan lembab. Setelah membayar ongkos taksi, aku mengeluarkan kunci yang pagi tadi kuterima dari pemilik kos. Pintu kayu tua itu berderit saat dibuka. Bau apek jamur menusuk hidungku, membuatku terbatuk. Di dalam kamar yang kosong, hanya ada sebuah dipan kayu reyot yang menempel di dinding dan sebuah bola lampu pijar kekuningan yang tergantung di langit-langit penuh sarang laba-laba. Aku membaringkan Bima di dipan dan menyelimutinya dengan jaketku. Anakku bergerak gelisah dalam tidurnya, mengeluarkan suara rengekan. Aku memandang sekeliling kamar, dan rasa putus asa menjalari diriku. Aku, yang terbiasa hidup nyaman di rumah mewah, kini terlempar ke dasar masyarakat, di lubang tikus seperti ini. Di luar, hujan semakin deras. Suara hujan yang jatuh di atap seng terdengar seperti lemparan batu. Air merembes masuk melalui celah di langit-langit, menetes ke lantai. Aku buru-buru mengambil beberapa baskom plastik tua dari kamar mandi untuk menampung air. Di tengah malam yang sunyi, suara tetesan air yang teratur terdengar begitu menyedihkan. Ibu. Lapar. Bima yang terbangun mengucek matanya dan berkata dengan suara serak. Anakku belum makan apapun sejak siang. Setelah kembali dari pengadilan, aku begitu syok dan sedih hingga lupa memberinya makan. Aku memeriksa tasku, tapi dompetku kosong. Sisa uang tunai yang tak seberapa sudah habis untuk ongkos taksi dan uang sewa kamar. Jika kotak besi berkarat di sudut bisa disebut kulkas, isinya juga kosong melompong. Melihat putraku, air mataku kembali menggenang. Menjadi seorang ibu tapi membiarkan anaknya kelaparan, betapa menyedihkannya aku. Saat itulah, mataku tertuju pada kardus Indomie pemberian ayah. Kardus itu basah dan lembek di sudut ruangan. Benar juga, mie instan. Setidaknya malam ini kami bisa mengganjal perut dengan ini. Terima kasih, ayah. Hadiah sederhana dari ayah kini menjadi satu-satunya penyelamat kami. Bima, tunggu sebentar ya. Ibu masakin Indomie enak. Enak banget loh. Bujukku dengan suara seceria mungkin. Aku mencari teko listrik untuk merebus air. Untungnya, masih berfungsi. Sambil menunggu air mendidih, aku menarik kardus mie itu dan mencari pisau untuk membuka selotipnya. Kardus itu dilakban dengan sangat rapat, seolah-olah orang yang membungkusnya takut isinya akan tumpah. Bagaimana ayah, yang separuh tubuhnya lumpuh, bisa melakban serapi ini? Mungkin ia menggunakan gigi dan kakinya, membungkusnya dengan susah payah, memikirkannya saja membuat hatiku kembali perih. Aku menyayat bagian atas kardus dan membukanya. Di dalamnya,
Berjejer rapi bungkus-bungkus Indomie kari ayam yang familiar. Aku mengambil satu bungkus. Tapi, kenapa berat sekali? Biasanya mie instan itu ringan. Tapi yang ini terasa seperti ada batu di dalamnya. Aku mengocoknya. Bukan suara remahan mie yang terdengar, melainkan suara berat seperti logam berbenturan. Firasat aneh menjalari punggungku, jantungku mulai berdebar kencang. Aku mengambil bungkus kedua, ketiga, semuanya terasa berat secara tidak wajar. Aku merobek satu bungkus. Di dalamnya, tidak ada mie. Yang jatuh ke telapak tanganku adalah benda-benda bulat berwarna kekuningan. Aku menahan napas. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kulihat. Di bawah cahaya remang-remang kamar kos, cincin-cincin emas murni berkilauan. 1 gram, 2 gram, 5 gram. Aku membalik bungkus itu. Cincin-cincin berjatuhan di atas dipan. Dengan panik, aku mulai merobek bungkus-bungkus lainnya. Semuanya sama. Di dalam bungkus mie yang telah disobek dan direkatkan kembali dengan rapi, ada emas. Emas itu dibungkus satu persatu dengan tisu atau plastik agar tidak berbunyi. Di bungkus terakhir di dasar kardus, tanganku menyentuh sesuatu yang keras dan pipih. Aku mengeluarkannya. Ternyata sebuah buku tabungan bank berwarna biru dan sebuah amplop surat yang sudah kusam. Aku membuka buku tabungan itu. Nama pemiliknya adalah Hartono Wijoyo, tapi di dalamnya terselip selembar surat kuasa yang telah dinotariskan. Isinya menyatakan bahwa aku memiliki wewenang untuk menarik seluruh uang di rekening itu. Saldonya, 500 juta rupiah. Tanggal setoran, sebulan yang lalu. Aku begitu terkejut hingga nyaris menjatuhkan buku tabungan itu. Kapan ayah mengurus semua ini tanpa sepengetahuanku? Apakah beliau sudah mempersiapkan kepergianku sejak lama? Bagaimana bisa beliau, yang terbaring lumpuh di bawah pengawasan istri dan anaknya, melakukan hal sebesar ini? Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop surat. Di atas selembar kertas buku tulis yang sobekannya tidak rata, tertulis barisan huruf yang miring-miring dan tidak beraturan, bahkan ada beberapa lubang karena tekanan pena yang tidak stabil. Itu adalah tulisan tangan ayah, ditulis dengan tangan kirinya, satu-satunya lengan yang masih bisa ia gerakan. Siti, anakku, maafkan ayah. Ayah yang tidak berguna ini tidak punya kekuatan apa-apa. Ayah tahu kamu menderita, tapi tidak bisa melindungimu. Bambang itu bodoh, dan ibunya serakah dan jahat. Kalau kamu terus di rumah itu, kamu hanya akan layu dan mati. Pergi adalah jalan terbaik untukmu. Emas ini adalah warisan dari nenekku. Puluhan tahun ayah simpan di dalam guci dan kubur di bawah ranjang di paviliun. Dan buku tabungan ini adalah uang hasil penjualan tanah warisan di kampung. Ayah meminta tolong temanku, pengacara Adi, untuk mengurus surat kuasa ini sebulan yang lalu. Kamu bisa mengambil uangnya kapan saja. Gunakan uang ini untuk membesarkan Bima dengan baik. Jangan pernah katakan pada siapapun, bahkan pada orang tuamu, kalau ibu mertuamu dan Bambang tahu, mereka bisa membunuhmu. Hiduplah dengan baik, nak. Jadikan Bima orang yang hebat. Jangan khawatirkan ayah. Nyawa orang tua ini sudah di tangan Tuhan. Asalkan kamu bahagia. Ayah sudah tidak punya penyesalan. Untuk putriku tersayang. Ayah. Setelah membaca baris terakhir, tangisku yang sejak tadi kutahan akhirnya pecah. Emosi yang kupendam seharian meledak. Tangis yang pedih, tapi sekaligus penuh rasa syukur yang tak terhingga. Di rumah neraka tempatku tinggal selama 5 tahun, ternyata ada sesosok malaikat yang diam-diam menjagaku. Ayah sengaja berpura-pura bodoh dan tidak berdaya, menahan cemoohan istri dan anaknya. Semua demi melindungi dan mengumpulkan harta paling berharganya untuk diwariskan kepadaku. Kardus milusuh yang dihina oleh Ibu Puspita, yang dianggapnya tak berharga jika dibuang ke jalanan, ternyata berisi seluruh kekayaan sebuah keluarga dan cinta ayah yang seluas samudra. Emas dan tabungan 500 juta rupiah. Tiba-tiba aku memiliki uang sebanyak itu. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah nyawa kami, kepercayaan dan harapan yang ayah berikan padaku. Melihatku menangis, Bima mendekat dan menyeka air mataku dengan tangan mungilnya. Ibu, jangan nangis. Bima sudah tidak lapar lagi. Bima bisa tahan. Aku memeluknya erat, rambutnya yang lembut basah oleh air mataku. Ibu menangis karena bahagia, nak.
Kakek sayang sekali sama kita. Sekarang kita tidak akan kelaparan lagi, Ibu janji, Ibu pasti akan bangkit. Ibu akan hidup dengan hebat, agar tidak mempermalukan kakek. Malam itu, di kamar kos yang bocor, dengan emas dan buku tabungan di samping kami, aku dan Bima berbagi sebungkus Indomie asli yang tersisa di dalam kardus. Mie instan yang sengaja ayah sisakan untuk kamuflase. Meski hanya mie instan tanpa lauk, rasanya jauh lebih nikmat daripada hidangan mewah manapun yang pernah kumakan di rumah megah itu. Rasa gurih dan pedas mie berpadu dengan asinnya air mata, menciptakan rasa kebangkitan. Aku menengok keluar jendela. Hujan telah reda. Besok, matahari akan terbit kembali, dan aku, Siti Rahayu, akan memulai hidup baru dari sebuah kardus mie instan yang penuh cinta dari ayah. Keesokan paginya, aku terbangun oleh sinar matahari yang menyelinap masuk melalui celah jendela. Bima masih tertidur pulas. Melihat wajah polosnya, hatiku terasa damai, sekaligus terbebani oleh tanggung jawab yang berat. Di hadapanku tergeletak emas dan buku tabungan, harta yang tak pernah kubayangkan. Tapi aku tahu, ini bukanlah uang yang jatuh dari langit, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan ayah selama puluhan tahun. Dengan hati-hati, aku membungkus emas itu dengan sapu tangan tua dan menyembunyikannya di kantong rahasia di dasar tas yang kubuat sendiri. Buku tabungan kusembunyikan di antara lipatan baju Bima. Di lingkungan seperti ini, kehati-hatian adalah segalanya. Hal pertama yang harus kulakukan adalah pergi ke bank untuk memastikan keabsahan buku tabungan itu. Aku menggendong Bima, mengunci rapat pintu kamar, dan menuju bank terdekat. Sepanjang jalan, aku memeluk tasku erat-erat. Setiap kali ada yang melirik, jantungku berdebar kencang. Orang yang seumur hidup miskin, tiba-tiba memegang uang besar, rasanya begitu cemas. Ketika petugas bank memastikan bahwa buku tabungan itu asli dan dana sebesar 500 juta rupiah telah aman atas namaku, barulah aku bisa bernapas lega. Aku memutuskan untuk mendepositokan uang itu selama 6 bulan ke depan. Ini akan menjadi dana darurat kami. Benteng pertahanan terakhir. Aku tidak boleh mempertaruhkan dana pensiun ayah secara sembrono. Bahkan jika aku gagal, dari bank, aku pergi ke sebuah toko emas besar di Cikini. Aku menjual semua emas dari kardus mie itu. Uang tunai lebih dari 600 juta rupiah kini berada di tanganku. Tanganku gemetar. Ini modal usahaku. Takkan kusia-siakan 1 rupiah pun. Setiap sen dari uang ini harus membuahkan hasil, agar tidak mengecewakan ayah. Selama tinggal di rumah mertua, aku sering memasak di dapur. Soto Betawi buatanku selalu dipuji oleh seluruh keluarga, bahkan oleh tamu-tamu Bambang yang paling pemilih sekalipun. Ibu Puspita, meski membenciku, tidak bisa menyangkal kelezatan masakanku. Bagaimana jika aku mulai dari situ? Sepanjang sore, aku berkeliling pasar Senen untuk mencari peralatan masak. Aku membeli sebuah gerobak bekas dari stainless steel, meja dan kursi plastik, mangkuk, dan sebuah panci soto listrik ukuran sedang. Untuk transportasi, aku membeli sebuah motor tua dari seorang tukang ojek di lingkungan sekitar. Total biaya yang kuhabiskan sekitar 10 juta rupiah. Aku menyewa sebuah sudut jalan kecil di dekat kawasan perkantoran Sudirman untuk berjualan di pagi hari. Pemilik ruko di sana adalah seorang nenek yang baik hati. Dengan sewa 5 juta per bulan, beliau mengizinkanku berjualan dari jam 5 hingga jam 9 pagi. Malam itu, setelah Bima tertidur, aku duduk di bawah lampu temaram dan menyusun rencana bisnis. Aku menulis daftar bahan yang dibutuhkan di atas kertas. Tulang sapi, daging sandung lamur, jeroan, santan, emping. Untuk mendapatkan bahan paling segar, aku harus bangun jam 3 pagi. Pasti akan melelahkan, tapi aku tidak takut. Aku menatap foto almarhumah ibuku yang kusandarkan sementara di atas lemari dan berjanji dalam hati ke arah ayah yang jauh di sana. Aku bisa. Aku pasti akan berhasil. Sementara aku menapaki langkah pertamaku yang berat, di sebuah rumah mewah di Pondok Indah, kekacauan lain dimulai. Pagi-pagi sekali, Ibu Puspita duduk di meja makan dengan wajah masam. Sudah lewat jam 8, tapi dapur masih dingin. Biasanya, pada jam seperti ini, aku sudah menyajikan semangkuk bubur ayam atau nasi uduk hangat. Tapi hari ini,
Di atas meja hanya ada sebuah teko berisi teh dingin. Yulia mana? Jam segini masih tidur? Bentak Ibu Puspita sambil memukul meja. Suaranya mengarah ke lantai 2. Bambang tergopoh-gopoh turun sambil memasang dasi. Wajahnya kusut. Semalam Yulia mengeluh pinggangnya sakit dan mual. Bu. Saya mau pijitin, tapi dia sensitif sekali. Tidak mau disentuh. Semalaman saya menjaganya. Tidak tidur sama sekali. Ibu Puspita mendengus dingin. Dulu waktu ibu mengandung kamu, ibu masih mencangkul di sawah dan mengangkat air. Istrimu itu terlalu dimanja. Cepat bangunkan dia. Suruh siapkan sarapan. Ibu lapar. Nanti darah tinggiku kumat. Tepat saat itu, Yulia turun dari tangga dengan sempoyongan. Ia hanya mengenakan gaun tidur sutra tipis, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya bengkak. Ibu, bisa lebih tenang tidak? Aku mau tidur. Pagi-pagi sudah berisik, kepalaku pusing. Yulia menggerutu tanpa menyapa, dan langsung duduk di kursi. Mata Ibu Puspita melotot. Apa katamu? Kamu itu menantuku. Pagi-pagi bukannya menyiapkan keperluan suami, malah bersikap seperti itu. Yulia cemberut dan merengek pada Bambang. Sayang, lihat tuh, ibu marahin aku lagi. Apa ibu lupa kalau aku sedang mengandung cucu kesayangannya? Kalau bayi kita stres bagaimana? Sayang, minta uang dong. Aku mau pesan makanan online. Zaman sekarang, mana ada menantu yang pagi-pagi sudah bau minyak di dapur. Bambang pusing bukan main, terjepit di antara dua wanita itu. Di satu sisi ibunya, di sisi lain istri barunya yang sedang mengandung anak yang berharga. Akhirnya, ia mengeluarkan beberapa lembar ratusan ribu dari dompetnya dan memberikannya pada Yulia. Sudah, pakai ini untuk pesan makanan enak. Ibu, sabar sedikit ya. Sebentar lagi makanannya datang. Aku sudah telat ke kantor. Aku berangkat dulu. Bambang buru-buru pergi, meninggalkan perang dingin antara ibu mertua dan menantu baru. Ibu Puspita menatap punggung putranya, lalu beralih ke Yulia yang dengan santai memesan makanan lewat ponselnya. Tiba-tiba, hatinya mulai membanding-bandingkan. Ia teringat padaku, soto Betawi kental yang kumasak semalaman, jus buah segar yang kusiapkan setiap pagi, dan sikapku yang selalu sopan. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Siti kan memang tugasnya begitu. Yulia ini badannya berharga, wajar kalau aku yang harus mengalah. Sementara itu, di sudut lain kota, jam 3.30 pagi, angin subuh bertiup menusuk tulang. Hanya berbalut jas hujan tipis. Aku mengendarai motor tuaku, membawa tulang sapi dan sayuran yang kubeli dari pasar subuh. Tanganku bengkak dan memerah karena kedinginan menyentuh air. Seluruh tubuhku berbau amis dan aroma khas pasar. Begitu sampai di kos, aku langsung mencuci tulang, merebus daging, dan membuat kaldu. Kamar kos yang sempit menjadi panas oleh uap dari panci soto. Bima tertidur lelap di dipan. Sambil bekerja, sesekali aku memeriksanya. Jam 5.30, aku mendorong gerobakku ke sudut jalan. Pelanggan pertamaku adalah para sopir taksi dan petugas kebersihan. Setelah mencicipi satu sendok soto, mereka mengangguk-angguk memuji. Mbak, sotonya mantap sekali. Kuahnya gurih, dagingnya empuk. Tapi isinya sebanyak ini, dijual Rp15.000. Memang ada untungnya. Aku menyeka dahi yang basah oleh keringat dan tersenyum cerah. Yang penting saya lebih rajin saja, Pak. Bapak makan yang enak, tolong ceritakan ke teman-teman, saya sudah senang. Di hari pertama, dalam 3 jam, aku berhasil menjual 50 mangkuk. Melihat keuntungan lebih dari Rp300.000 di tangan, aku menangis haru. Dibandingkan dengan hartaku, ini adalah uang yang kecil, tapi ini adalah bukti bahwa aku bisa bangkit dengan kekuatanku sendiri. Aku tidak akan bergantung pada uang pemberian ayah. Aku akan membesarkan Bima dengan hasil jerih payahku sendiri. Uang itu akan kusimpan untuk tujuan yang lebih besar. 6 bulan berlalu sekejap mata. Soto gerobakku, berkat rasanya yang khas dan pelayananku yang ramah, semakin ramai pelanggan. Karyawan kantor, mahasiswa, buruh, semua datang. Terkadang, pelanggan sampai harus mengantre. Setelah beberapa kali mendapat teguran dari petugas Satpol PP karena masalah PKL,
Aku sadar tidak bisa selamanya berjualan seperti ini. Sudah saatnya aku memiliki warung sendiri. Aku menemukan sebuah ruko kecil berukuran 40 meter persegi di dekat pemukiman padat dan sekolah, sewa 50 juta setahun dengan uang jaminan 15 juta. Dengan uang yang kukumpulkan selama 6 bulan dan sebagian uang hasil menjual emas, aku menyewa ruko itu dan mulai merenovasinya. Aku ingin menciptakan ruang yang kecil, tapi bersih dan nyaman. Dindingnya kucat dengan warna kuning hangat, dan kutaruh meja-meja kayu sederhana. Di dinding, kugantung lukisan pemandangan desa yang damai. Dan yang terpenting, nama warung. Aku memikirkannya lama sekali. Harus ada artinya, harus mengingatkanku pada orang yang menjadi motivasi terbesarku. Akhirnya, aku memasang papan nama, Warung Soto Bapak. Pelanggan bertanya-tanya mengapa namanya Warung Soto Bapak. Ada yang bertanya apakah terinspirasi dari film. Aku hanya tersenyum dan berkata, beliau adalah orang terpenting dalam hidup saya. Beliaulah yang memberi saya kail untuk bisa memancing ikan-ikan ini. Pada hari pembukaan, aku tidak mengadakan acara besar-besaran, hanya syukuran sederhana. Pelanggan setiaku, mendengar aku pindah, berbondong-bondong datang dan bahkan membawa teman-teman baru. Warung selalu ramai. Aku mempekerjakan 2 orang mahasiswa paruh waktu. Tapi untuk menjaga konsistensi rasa, dapur tetap aku yang pegang. Setiap hari, mendengar suara pelanggan yang datang dan pergi, serta suara mereka menikmati soto dengan lahap, hatiku terasa damai. Kini aku bisa membelikan Bima baju-baju bagus dan menyekolahkannya di TK swasta terbaik di lingkungan itu. Anakku, karena makan dan berpakaian layak, wajahnya menjadi cerah dan periang. Setiap kali melihatnya pulang sekolah dan memamerkan buku dengan stempel bagus, sekali, dalam hati aku berterima kasih pada ayah. Ayah, aku baik-baik saja di sini, tunggu sebentar lagi ya, ayah. Sementara itu, bisnis Bambang mulai goyah. Proyek konstruksinya tertunda, dan klien tidak membayar tagihan. Ditambah lagi, ia tidak bisa fokus bekerja karena harus menyelesaikan masalah yang dibuat Yulia. Yulia menghabiskan uang seperti air, hobi berbelanja barang mewah dan pergi ke spa mahal. Ia bahkan pernah datang ke kantor dan membuat keributan karena cemburu buta, membuat para karyawan muak dan mengundurkan diri. Bambang terlihat menua dan lelah. Dunia ini sempit, dan musuh seringkali bertemu di jalan yang tak terduga. Pada suatu hari di musim hujan yang dingin, saat jam makan siang, warung soto Bapak penuh dengan kehangatan dan pelanggan. Sebuah mobil berhenti di depan, dan Bambang turun, diikuti oleh Yulia dari kursi penumpang. Ia mengenakan mantel bulu tebal yang baru kuketahui, kemudian untuk menyembunyikan perut palsu dari silikon. Ia menggigil kedinginan dan mengernyitkan dahi. Sayang, ini di mana sih? Aku kan maunya ke restoran mewah, kenapa kita ke tempat kumuh dan sempit begini? Nanti mantelku bau minyak soto. Bambang menjawab dengan kesal. Sudah, jangan banyak mengeluh. Aku lagi tidak punya uang. Kartu kreditku sudah kamu pakai sampai limit. Makan di sini saja. Teman-teman kantor bilang di sini enak sekali. Mereka masuk ke warung. Yulia menutup hidungnya dan memandang jijik pada pelanggan yang berkeringat saat makan. Ih, bau kuah santan. Aku tidak mau makan. Duduk, jangan bikin ribut. Bambang menarik lengan Yulia dan mendudukkannya di kursi kosong dekat kasir. Aku sedang berada di kasir, membelakangi mereka. Kakiku gemetar. Aku belum siap bertemu mereka. Tapi pelanggan terlalu ramai, aku tidak bisa bersembunyi di dapur. Mbak, soto spesial 2 mangkuk ya. Dagingnya saja, banyakin. Teriak Bambang dengan suara angkuhnya yang kukenal. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Kenapa aku harus takut? Ini warungku. Aku berbisnis dengan jujur. Aku harus percaya diri. Aku membawa 2 mangkuk soto dan menghampiri meja mereka. Dengan suara dingin dan jelas, aku berkata, soto spesial pesanan Anda sudah siap. Bambang, yang sedang membersihkan sendoknya dengan tisu, mengangkat kepala mendengar suara yang familiar. Ia membeku. Sendok di tangannya jatuh ke meja dengan suara ting. Mulutnya ternganga, matanya nyaris melompat keluar, seolah melihat hantu. Siti? Yulia juga terkejut dan mengangkat kepala. Melihatku, ia sama kagetnya,
Tapi rasa terkejut itu cepat berubah menjadi cemburu dan hinaan. Di hadapan mereka, aku bukan lagi istri yang lusuh dan berduka. Aku mengenakan seragam oranye yang rapi, rambutku diikat kencang, memperlihatkan wajahku yang kini lebih tirus dan berisi. Mataku bersinar dengan kepercayaan diri seorang pemilik usaha. Kamu? Jadi pemilik warung jorok ini kamu? Desis Yulia sinis, tak mampu menyembunyikan kekesalannya. Aku tersenyum tipis dan menatap matanya lurus-lurus. Iya, ini aku. Warungnya memang sederhana, tapi dikelola dengan uang halal. Soto ini juga jauh lebih bersih daripada kepribadian sebagian orang. Jadi mau makan atau tidak? Kalau tidak, silakan pergi, biar pelanggan lain bisa duduk. Bambang masih belum pulih dari keterkejutannya. Ia memandang bergantian antara warung yang penuh sesak dan diriku yang cekatan bekerja. Di matanya, terlintas penyesalan dan iri. Ia pasti tidak percaya, istri yang pernah ia sebut parasit, dalam waktu setengah tahun bisa membangun usaha seperti ini. Melihat Bambang yang terus menatapku, amarah Yulia meledak. Ia berdiri dan mengayunkan tangannya, menumpahkan mangkuk soto panas itu. Kuah soto tumpah ke arah Bambang. "Aarge. Panas," teriak Bambang sambil melompat. "Gila kamu ya? Kamu mau menyiram suamiku dengan air keras?" teriak Yulia sekeras-kerasnya. "Semuanya? Lihat. Pemilik warung ini adalah mantan istri suamiku. Dia sengaja mau mencelakai suamiku karena dendam." Aku menatap Yulia yang sedang berakting dengan tenang. Aku memberi isyarat pada karyawan untuk membawakan handuk dingin untuk Bambang, lalu berkata pada para pelanggan yang berbisik-bisik, "Bapak, Ibu, tenang saja dan lanjutkan makannya. Ini masalah pribadi, semua kejadian terekam di CCTV warung, jadi biar hukum yang menentukan siapa yang salah." Mendengar kata CCTV, Yulia tersentak. Ia menatapku dengan pandangan membunuh, lalu menarik lengan Bambang keluar. "Buat apa makan di warung sialan ini? Awas ya. Akan kugugat kamu." Bambang, sambil diseret, menoleh ke arahku dengan tatapan rumit. Melihat mobil mereka menghilang, hatiku terasa lega. Aku telah mengalahkan ketakutanku. Mereka tidak akan bisa menyakitiku lagi. Kabar kesuksesan warung sotoku dengan cepat sampai ke telinga Ibu Puspita. Ia meragukan telinganya sendiri. Bagaimana mungkin menantu tidak berguna yang diusir dengan tangan kosong itu bisa membuka warung di lokasi yang bagus hanya dalam waktu setengah tahun? Pasti dia mencuri uang dari rumah kita. Saat makan malam, Ibu Puspita berkata pada Bambang, "Sudah Ibu duga, waktu mengusirnya dulu, perasaan Ibu sudah tidak enak, hanya saja belum ada bukti. Sekarang ketahuan belangnya. Dari mana lagi dia dapat uang sebanyak itu? Apa dia menggait om-om kaya? Siapa juga yang mau dengan perempuan seperti dia? Pasti itu uang yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit selama tinggal di sini." Bambang terdiam. Di kepalanya, keraguan mulai tumbuh. Ia teringat penampilanku yang percaya diri di warung. Untuk membuka warung seperti itu, butuh modal yang tidak sedikit. Bisnisnya yang diambang kehancuran dan keuangannya yang menipis membuatnya serakah dan iri melihat kesuksesanku. Sepertinya Ibu benar. Aku juga merasa aneh. Biar aku selidiki. Keesokan paginya, di saat warungku paling ramai, sebuah taksi berhenti di depan. Ibu Puspita, Bambang, dan Yulia turun. Mereka tidak datang sendiri, mereka membawa dua orang pria bertato dengan tampang sangar. Mereka menyerbu masuk ke dalam warung seperti badai. Ibu Puspita berkacak pinggang dan menunjukku yang sedang di kasir. "Hei, maling, keluar kamu." Pelanggan yang sedang makan terkejut dan meletakkan sendok mereka. Karyawanku ketakutan dan menyingkir ke sudut. Aku melangkah maju dengan ekspresi dingin. "Ada perlu apa? Kalau mau makan soto, silakan antre. Kalau mau membuat onar, saya akan panggil polisi." "Panggil saja. Coba panggil. Aku datang ke sini untuk menegakkan keadilan," teriak Ibu Puspita sambil menyemburkan ludah. "Semuanya, dengarkan saya, pemilik warung ini adalah mantan menantu saya. Sebelum cerai, dia diam-diam mencuri uang dan perhiasan emas dari rumah kami, lalu membuka warung ini dan hidup enak. Dia itu maling, warung ini dibangun dari hasil keringat anak saya." Suara bisik-bisik semakin kencang,
dan tatapan curiga mulai mengarah padaku. Pepatah tak ada asap jika tak ada api, ditambah dengan penampilan Ibu Puspita yang seperti orang kaya, membuat tuduhannya mudah dipercaya. Yulia menimpali dari samping. Betul. Itu uang hasil kerja keras suami saya. Dia percaya pada perempuan ini, tapi air susu dibalas air tuba. Sekarang keluarga kami sedang susah, tapi dia malah enak-enakan di sini. Kalau kamu punya hati nurani, kembalikan uang suami saya. Darahku mendidih. Fitnah keji ini sudah melampaui batas kesabaranku. Mereka berusaha menghancurkan mata pencaharianku dan mempermalukanku di depan umum. Aku maju selangkah, berhadapan dengan Ibu Puspita. Suaraku sekeras baja. Saya mencuri? Ada buktinya? Apa ada surat bukti saya mengambil uang? Atau Anda hanya mengarang cerita? Bukti? Warung sebesar ini buktinya? Dari mana kamu dapat uang untuk membangun ini semua? Cepat mengaku. Bambang ikut berteriak, mencoba menakut-nakutiku. Pria-pria bertato itu mendekat dengan mengancam. Cepat keluarkan uangnya. Kalau tidak, kau akan merasakan tangan kami. Geram salah satu dari mereka, sambil membanting botol sambal ke lantai hingga pecah. Pelanggan ketakutan dan lari keluar. Warung dalam sekejap menjadi kacau balau. Aku berdiri sendirian, dikelilingi oleh orang-orang serakah dan preman. Aku merasa tak berdaya, tapi aku tidak boleh menangis atau terlihat lemah. Saat salah satu preman itu hendak mengangkat tangannya padaku, sebuah lengan kokoh menahannya. Anda sedang apa? Tidakkah Anda tahu ini adalah tindak pidana pengerusakan dan pencemaran nama baik di tempat umum? Seorang pria berpenampilan rapi dengan setelan jas dan kacamata masuk. Ia adalah teman SMA-ku, yang kini menjadi pengacara handal, Adi Wibowo. Adi mendorong pria itu dan berdiri di depanku, lalu berkata dengan jelas, "Saya adalah kuasa hukum Ibu Siti Rahayu. Semua ancaman dan penghinaan yang kalian lakukan terhadap klien saya hari ini telah direkam dan akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Jika tidak ingin dipenjara karena membuat onar dan fitnah, segera tinggalkan tempat ini." Kemunculan Adi bagaikan penyelamat. Wibawa dan pengetahuannya tentang hukum membuat rombongan Bambang gentar. Mendengar kata pengacara, Ibu Puspita mulai panik. Ia memang sombong, tapi takut berurusan dengan hukum. Siapa kamu berani mengancam saya? Ya sudah, kami pergi. Tapi jangan pikir ini sudah selesai. Gagap Ibu Puspita sambil menarik Bambang dan Yulia untuk kabur. Para preman itu, sadar tidak akan mendapatkan apa-apa, pergi sambil menggerutu. Warung kembali sunyi, hanya menyisakan kekacauan dan beberapa pelanggan yang menatapku dengan cemas. Aku menoleh ke arah Adi, kakiku lemas hingga nyaris terduduk. Adi sigap menopangku. Matanya penuh kekhawatiran. "Siti, kamu tidak apa-apa?" Aku menggeleng. Air mata yang kutahan akhirnya tumpah. "Terima kasih, Adi. Kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Badai telah berlalu untuk sementara, tapi aku tahu ini baru permulaan. Mantan keluarga mertuaku pasti akan merencanakan sesuatu yang lebih jahat, tapi kali ini, aku tidak sendirian." Adi mendudukkanku di kursi. Ia meminta karyawan untuk membersihkan warung dan menenangkan serta meminta maaf pada pelanggan yang tersisa. Sikap Adi yang tenang dan profesional membuatku anehnya merasa aman. Setelah warung dirapikan dan semua pelanggan pergi, Adi duduk di hadapanku. Ia melepas kacamatanya, membersihkannya, lalu menatapku dengan sorot mata yang serius namun hangat. "Kamu benar-benar tidak apa-apa? Tidak ada yang terluka?" Aku menggeleng dan menuangkan segelas air dingin untuknya. "Aku tidak apa-apa. Untung kamu datang tepat waktu. Tapi, bagaimana kamu bisa tahu aku di sini?" Adi memakai kembali kacamatanya dan menatapku dalam-dalam. "Sebenarnya bukan kebetulan. Saat Bapak Hartono membuat surat kuasa, beliau memintaku untuk mengawasi kamu dan Bima. Aku sudah tahu dari awal kamu membuka warung di sini, tapi aku ingin menghargai usahamu untuk bangkit sendiri, jadi aku hanya mengawasi dari jauh. Hari ini, melihat kelakuan mereka yang keterlaluan, aku tidak bisa diam saja." Aku menghela napas, memainkan gelas dingin di tanganku. Ceritanya panjang, tapi aku baik-baik saja. Sudah terbiasa. Aku hanya khawatir mereka akan terus datang dan mengganggu usahaku. Adi mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya,
berpikir sejenak, lalu berkata, "Jangan khawatir. Orang-orang seperti mantan keluarga mertuamu itu, semakin kita lemah, semakin mereka menindas. Kita harus hadapi dengan hukum. Aku akan bantu membuat laporan atas tuduhan pengerusakan dan pencemaran nama baik. Sekali dapat surat panggilan dari kantor polisi, mereka tidak akan berani datang lagi." Aku menatap Adi dengan penuh terima kasih. Dulu di sekolah, Adi adalah murid teladan yang pendiam dan kutu buku. Setiap kali ia dibuli, akulah yang membelanya. Sudah lebih dari 10 tahun kami tidak bertemu, dan kini ia telah menjadi pengacara sukses. Hidup ini memang penuh dengan kebetulan yang aneh. Terima kasih banyak. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budimu. Budi apa? Teman itu saling membantu. Dulu kamu yang menolongku, hari ini aku yang menolongmu. Anggap saja lunas, kata Adi sambil mengedipkan mata dengan jenaka. Aku tertawa. Keteganganku sirna. Sejak hari itu, Adi semakin sering mampir ke warungku. Terkadang ia datang saat istirahat makan siang, terkadang setelah pulang kerja ia membantuku memeriksa surat-surat legal atau mengurus izin usaha. Bima sangat menyukai Om Adi. Setiap kali Adi datang, Bima akan berlari dan memeluknya, memintanya merakitkan Lego atau bercerita tentang robot. Adi sangat pandai bermain dengan anak-anak, seperti seorang ayah sungguhan. Melihat pemandangan itu, hatiku menghangat, sekaligus terasa pahit. Andai saja Bambang bisa setengahnya seperti ini. Berkat bantuan Adi, keluarga Bambang ketakutan setelah dipanggil ke kantor polisi. Mereka harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menggangguku lagi. Ibu Puspita sangat marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Warungku kembali damai, dan pelanggan terus bertambah setiap hari. Tapi aku tahu, kedamaian ini hanya sementara. Badai yang sesungguhnya sedang tumbuh diam-diam di dalam rumah mewah di Pondok Indah itu. Keserakahan dan kebohongan perlahan-lahan mendorong mereka ke jurang kehancuran. Bisnis Bambang semakin memburuk. Cicilan pinjaman bank akan jatuh tempo. Tapi arus kasnya macet total. Perusahaan konstruksi kecilnya diambang kebangkrutan. Bambang cemas luar biasa, rambutnya mulai memutih karena tidak bisa tidur. Di saat ia paling terpojok, Yulia membujuknya dengan iming-iming kesempatan emas. "Sayang, aku punya kenalan yang kerja di Dinas Tata Kota," katanya. "Sebentar lagi akan dibangun jalan tol di pinggiran Bekasi. Sekarang harga tanah di sana murah sekali. Kalau kita beli, 2-3 bulan lagi saat rencana pembangunan diumumkan, harganya bisa naik 5-10 kali lipat. Nanti kita bisa bayar semua utang, bahkan masih bisa beli beberapa rumah lagi." Mencium bau uang, mata Bambang berbinar, tapi ia masih ragu. "Tapi kita dapat uang dari mana untuk investasi? Pinjaman bank sudah tidak bisa lagi." Yulia cemberut. "Kamu ini lambat sekali. Kalau tidak bisa dari bank, ya pinjam dari rentenir. Kenalanku itu tahu tempatnya, bunganya memang sedikit tinggi, tapi prosesnya cepat, bisa cair hari itu juga. Kita kan cuma pinjam sebentar, beberapa bulan saja, setelah tanahnya terjual, langsung kita lunasi. Apa yang dikhawatirkan? Ini kesempatan langka, loh. Kalau tidak cepat, nanti diambil orang lain." Bambang dibutakan oleh kata-kata manis Yulia. Ia memang tidak pandai berbisnis, dan karena terdesak, ia mudah dimanipulasi. Lagi pula, ia masih percaya sepenuhnya pada Yulia dan menganggap bayi di kandungannya adalah jimat keberuntungan. Akhirnya, tanpa sepengetahuan ibunya, Bambang ikut Yulia bertemu dengan rentenir. Di hadapan Yulia dan pria sangar yang disebut kenalannya, Bambang menandatangani surat utang sebesar 2 miliar rupiah. Ia menyerahkan tas berisi uang tunai itu pada Yulia. Yulia menerima tas itu, mencium pipi Bambang, dan tersenyum lebar. "Sayangku memang hebat. Tunggu kabar baik ya. Aku dan bayi kita akan jadi pembawa rezeki." Bambang tidak tahu, itu adalah ciuman maut. Tanah emas yang Yulia ceritakan adalah fiktif belaka. Pria kenalan itu sebenarnya adalah mantan pacar Yulia. Mereka berdua merencanakan semua sandiwara ini untuk menguras sisa uang Bambang dan kabur. Selama beberapa hari berikutnya, Bambang menunggu dengan cemas. Yulia bersikap seperti biasa, tapi beberapa keanehan mulai terlihat. Ia semakin sering keluar dengan alasan periksa kandungan atau mengurus surat tanah,
dan diam-diam ia mulai membawa keluar perhiasan dan tas-tas mewahnya dari rumah. Dan hari itu pun tiba. Suatu pagi, Bambang menerima telepon dari nomor tak dikenal. Dengan Bapak Bambang Prayogo, kami dari pihak pemberi pinjaman. Bunga Anda sudah telat 10 hari. Anda mau lari, ya? Bambang terkejut. Apa maksud Anda? Saya baru pinjam 2 minggu yang lalu. Di surat perjanjian sudah jelas tertulis, bunganya harian. Kamu tidak baca? Sekarang total utangmu dengan bunga sudah 2,5 miliar. Kalau sore ini uangnya tidak siap, perusahaanmu akan kami ratakan dengan tanah. Tangan dan kaki Bambang gemetar. Ia buru-buru menelepon Yulia. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ia mencoba menelepon si kenalan, tapi nomornya juga tidak terdaftar. Bambang bergegas pulang. Kamar tidur mereka kosong. Pakaian dan perhiasan Yulia lenyap, brankas terbuka lebar dan kosong. Di atas meja rias, hanya ada selembar foto USG. Bambang mengambil foto itu. Nama yang tertera di sana adalah nama orang lain, tanggalnya pun tidak cocok. Itu foto USG palsu. Ia hancur lebur. Ia menjerit kesakitan seperti binatang yang terluka dan ambruk ke lantai. Sore itu, saat sedang merapikan warung, aku menerima pesan dari seorang ibu tetangga di dekat rumah mertuaku dulu. Siti, rumah mantan mertuamu geger. Ada preman datang, menghancurkan seisi rumah. Polisi juga datang. Sebaiknya kamu ke sini. Membaca pesan itu, jantungku mencelos. Aku tidak khawatir pada Bambang atau Ibu Puspita, aku khawatir pada ayah. Ayah yang terbaring tak berdaya di paviliun tua itu, jangan-jangan mereka mencelakai ayah. Aku segera menitipkan warung pada karyawan dan naik taksi menuju rumah itu. Saat tiba, pemandangan di depan mataku adalah sebuah kekacauan. Gerbang megah itu penuh dengan cat semprot merah, dan kerumunan orang menonton dari luar, teriakan dan makian terdengar tak henti-hentinya. Aku menyelinap di antara kerumunan untuk melihat ke dalam. Para rentenir bertampang sangar sedang menghancurkan pot bunga dan perabotan. Bambang berlutut di tanah, wajahnya babak belur, memohon dengan putus asa. Ibu Puspita terduduk lemas di tangga teras, rambutnya acak-acakan, meraung-raung, "Tolong, jangan sakiti anak saya. Dia juga korban penipuan." Perempuan itu yang menipunya. Tepat saat itu, sebuah taksi berhenti dan Yulia turun. Mungkin ia kembali diam-diam untuk mengambil surat penting yang tertinggal, tapi ia tidak menyangka para rentenir akan datang secepat ini. Melihat kerumunan itu, Yulia berbalik hendak kabur, tapi salah satu pria melihatnya. "Tangkap perempuan itu. Dia komplotannya." Dua pemuda kekar berlari dan menangkap Yulia. Ia meronta-ronta sambil berteriak, "Lepaskan. Aku sedang hamil. Kalau bayiku kenapa-kenapa, kalian semua akan kugugat." Hamil apa? Bayar utang. Di tengah pergumulan, Yulia kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Semua orang menahan napas. Bambang berteriak, "Anakku. Jangan sentuh anakku." Tapi anehnya, meski perutnya terbentur lantai yang keras, Yulia tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan, darah pun tidak mengalir. Sebaliknya, karena tarikan yang kasar, ikatan di pinggangnya putus, dan sebuah gumpalan silikon berwarna kulit mencuat dari balik bajunya, dan jatuh ke lantai. Semua orang terdiam. Bambang melotot, menatap benda itu. Itu adalah perut hamil palsu yang biasa digunakan untuk syuting film. Perut Yulia rata. Semua kebenaran terungkap di siang bolong. Tidak ada bayi, tidak ada cucu laki-laki, semuanya adalah sandiwara sempurna Yulia untuk masuk ke keluarga kaya dan menguras hartanya. Bambang memandang bergantian antara perut silikon itu dan wajah Yulia yang pucat pasi. Ia berlari seperti orang gila, menjambak rambut Yulia dan menamparnya. "Penipu. Di mana anakku? Di mana uangku?" Yulia tak mau kalah. Ia mencakar wajah Bambang dan berteriak, "Salahkan saja kebodohanmu sendiri, laki-laki anak mami sepertimu. Kalau bukan aku, pasti akan ditipu perempuan lain juga. Aku sudah muak meladeni kamu dan ibumu." Melihat kejadian itu, Ibu Puspita syok dan pingsan di tempat. Para rentenir, sadar tidak akan mendapatkan uang mereka, mulai menyita apa saja yang ada di dalam rumah. Aku menyaksikan semua tragedi ini dari luar gerbang, tubuhku gemetar, karma datang begitu cepat dan kejam.
Aku menatap paviliun di sudut taman, hatiku sesak, aku harus segera menyelamatkan ayah dari neraka ini. Di tengah kekacauan, Yulia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Bambang dan menghilang di antara kerumunan. Bambang terduduk kosong di tengah puing-puing kehancuran hidupnya. Setelah kejadian itu, rumah itu disita bank. Bambang menjadi bangkrut total dan terlilit utang rentenir yang besar. Untuk menghindari kejaran penagih utang, Bambang membawa ibu dan ayahnya kabur ke sebuah kontrakan kumuh di pinggir kota. Kehidupan mereka jatuh dari surga ke neraka. Tidak ada lagi pelayan, tidak ada lagi makanan hangat. Ibu Puspita yang dulu nyonya besar, kini harus memulung atau mencuci piring di warung untuk mendapatkan uang receh. Bambang putus asa. Setiap hari mabuk-mabukan. Kalau ada pekerjaan kuli, ia pergi, kalau tidak, ia hanya tidur di rumah. Dan yang paling menderita adalah ayah. Di kamar sempit dan lembab berukuran 2 kali 2 meter, di tengah bau busuk, ayah terbaring di atas tikar tipis di lantai yang dingin. Ibu Puspita melampiaskan semua amarah dan kebenciannya pada ayah. Ia menganggap ayah adalah biang keladi kehancuran keluarga dan beban. Makan, 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 seharian cuma bisa mangap, kenapa tidak mati saja sekalian? Ibu Puspita menyumpah serapah sambil menyuapi ayah bubur. Bubur itu hanyalah air nasi. Ia menyuapi dengan kasar, hingga bubur itu tumpah ke mulut ayah dan mengotori bajunya. Ayah hanya diam, meneteskan air mata. Bukan karena lapar atau sakit. Hatinya sakit oleh kekejaman istri yang telah menemaninya seumur hidup. Obat-obatan ayah dihentikan. Memang ada uang untuk beli obat? Hidup saja sampai mati. Itulah logika Ibu Puspita. Tanpa obat, kondisi ayah memburuk drastis. Setiap malam, rasa sakit menyiksanya. Ia meringkuk gemetar di sudut gelap. Di sekelilingnya hanya ada suara dengkuran Bambang dan makian Ibu Puspita. Suatu kali, Bambang yang pulang mabuk melihat ayah buang air di celana. Sambil mengeluh bau, ia menendang kaki ayah. Orang tua ini benar-benar. Tahu begini, dari dulu sudah kubuang ke panti jompo. Ayah menatap putranya dengan tatapan putus asa. Anak yang begitu ia harapkan dan cintai, kini memperlakukannya lebih buruk dari orang asing. Ia merindukan Siti, menantunya yang berbakti. Ia merindukan bubur hangat buatan Siti, sentuhan tangannya yang setiap malam memijat kaki dan tangannya. Siti, kamu di mana? Ayah sudah tidak tahan lagi. Selama itu, aku sama sekali tidak mengetahui kondisi ayah yang menyedihkan. Beberapa kali aku mendatangi rumah lama mereka, tapi para tetangga bilang mereka pindah diam-diam di malam hari, dan tidak ada yang tahu kemana. Aku meminta bantuan Adi untuk mencari, tapi itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami di Jakarta. Hatiku gelisah. Setiap malam aku bermimpi, ayah memanggil namaku dalam kesakitan. Firasatku tidak enak. Pada suatu sore, saat hujan turun deras, aku sedang merapikan pembukuan di warung ketika seorang wanita tua berpakaian lusuh masuk. Ia ragu-ragu di ambang pintu. Aku menghampirinya. Permisi, Bu, ada yang bisa saya bantu? Wanita itu menatapku lekat-lekat, lalu berkata, Mbak ini Siti, mantan menantunya Bu Puspita, bukan? Aku terkejut. Iya, saya Siti. Ibu siapa ya? Saya tetangga kontrakannya Bu Puspita. Kakek di rumah itu terus-terusan memanggil nama Siti, jadi saya penasaran, cari-cari info, katanya Mbak buka warung di sini. Mbak, kalau ada waktu, coba jenguk. Kelihatannya, umur kakek itu tidak akan lama lagi. Bagaikan disambar petir, buku catatan di tanganku jatuh. Ayah? Ayah kenapa Bu? Suaraku bergetar dan pecah. Ibu itu menghela napas dengan kasihan. Jangan ditanya, Mbak. Kondisi rumah itu parah sekali. Bu Puspita itu sering membiarkan kakek kelaparan, bahkan memukulnya, punggungnya sudah luka borok semua. Membusuk, tapi tidak ada yang merawat. Beberapa hari ini karena dingin, kakek demam tinggi dan kejang-kejang, tapi tidak dibawa ke rumah sakit. Saya kasihan, diam-diam saya kasih air gula, tangannya malah genggam tangan saya, minta tolong cariin Mbak. Air mata mengalir di pipiku. Ya Tuhan, penyelamat hidupku, ayah, mengalami penderitaan sekejam itu. Aku tidak ragu sedetik pun. Aku berlari ke dalam dan berteriak, Adi, Adi. Adi yang sedang bekerja di sudut warung, terkejut dan berlari menghampiriku.
Siti? Ada apa? Ayah? Ayahku. Tolong, antarkan aku. Ayah sepertinya akan meninggal. Aku menyambar tasku. Di dalamnya ada buku tabungan berisi sisa 500 juta rupiah yang baru saja jatuh tempo kemarin untuk rencana perluasan warung. Tapi saat ini, uang tidak ada artinya. Nyawa ayah adalah yang terpenting. Untuk menyelamatkan ayah, aku rela mengorbankan segalanya. Aku bahkan tidak takut lagi bertemu dengan orang-orang iblis itu. Adi mengerti maksudku. Tanpa bertanya lebih lanjut, ia menyalakan mobil, dipandu oleh ibu tadi. Di dalam mobil, aku mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku-kuku menancap di telapak tangan. Ayah, tunggu sebentar. Aku datang. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti ayah. Mobil melaju membelah malam yang gelap, menembus tirai hujan. Pertarungan untuk menyelamatkan ayah, untuk membalas budi terbesar dalam hidupku, telah dimulai. Mobil Adi berhenti di depan sebuah gang gelap yang becek dan penuh sampah. Di kanan kiri, berjejer rumah-rumah reyot dengan atap seng berkarat dan dinding yang hampir rubuh. Bau busuk dari selokan menusuk hidung. Aku tidak percaya. Keluarga yang dulu hidup bergelimang sutra, kini bersembunyi di tempat sengsara seperti ini. Dipandu oleh ibu tadi, Adi memayungiku dari belakang. Kami berhenti di depan sebuah kamar di ujung gang. Pintunya sedikit terbuka, dan di dalamnya gelap gulita. Saat kami mendekat, terdengar suara tajam Ibu Puspita. Sudah mati belum sih? Kok sepi begini? Baguslah kalau cepat mati, hemat biaya pemakaman. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku mendobrak pintu dan menyerbu masuk. Pemandangan di depan mataku membuatku membeku. Ayah terbaring meringkuk di lantai yang lembab. Tubuhnya hanya ditutupi sehelai selimut tipis yang kumal, tubuh yang tinggal tulang, mata yang terpejam rapat, napas yang tersengal-sengal seperti lilin di depan angin. Pakaiannya kotor, dan bau busuk menyengat. Ibu Puspita duduk di kursi plastik yang kakinya patah sebelah, sedang makan nasi dingin. Melihatku, ia terkejut hingga mangkuk nasinya jatuh. "Kak, kamu, bagaimana kamu bisa tahu tempat ini?" Gagapnya dengan wajah pucat. Aku tidak menjawab dan langsung berlari ke arah ayah. Aku berlutut dan menyentuh dahinya. Panas seperti api. Demamnya sangat tinggi. "Ayah, ini Siti. Aku datang menjemput ayah." Mendengar suaraku, tubuh ayah bergerak lemah. Matanya yang keruh perlahan terbuka. Melihatku, 2 garis air mata mengalir dari matanya. Ia mengangkat tangannya yang kurus dan gemetar, mencoba menggenggam tanganku. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. "Ya Tuhan, bagaimana bisa kalian melakukan ini pada ayah?" teriakku pada Ibu Puspita. Air mata mengalir deras. "Ayah itu suami Anda? Ayah dari anak Anda? Kalian bukan manusia." Ibu Puspita, setelah pulih dari keterkejutannya, kembali memasang wajah jahatnya. "Siapa kamu berani mengajariku? Kamu tidak tahu betapa susahnya mengurus orang tua pikun ini? Biaya obat, biaya popok, memangnya murah? Kalau kamu merasa hebat, bawa saja sana." Dari sudut kamar, Bambang bangkit sambil tercium bau alkohol. Melihat aku dan Adi, ia mencibir. "Wah, mantan istriku datang. Mau menertawakan keadaan kami, ya? Aku jadi begini juga karena siapa? Karena teman baikmu itu kan?" Adi maju dan mendorong Bambang. "Minggir, kami datang untuk membawa Bapak Hartono ke rumah sakit. Kalau menghalangi, akan kami laporkan ke polisi atas tuduhan penelantaran lansia." Mendengar kata polisi, Bambang gentar. Ibu Puspita, melihat itu, matanya yang serakah berbinar dan sikapnya berubah. "Mau dibawa? Boleh. Tapi kalian harus bayar biaya perawatanku selama ini. Berapa tahun aku merawatnya? Masa mau dibawa gratis? Itu namanya tidak tahu diri." Aku muak melihat perempuan di hadapanku. Bahkan di saat seperti ini, ia hanya memikirkan uang. "Berapa maumu?" Tanyaku menahan amarah. 500 juta, tidak bisa kurang sepeser pun. Teriaknya dengan mata melotot. "Ibu gila." Bahkan Bambang terkejut dengan ketidakbermoralan ibunya. Aku mengeluarkan buku tabungan dari tasku. "Di sini ada 500 juta, ambil ini dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Dengan ini, semua kewajiban kalian pada ayah, aku yang beli. Mulai sekarang,
Ayah hidup atau mati, tidak ada hubungannya dengan kalian. Melihat buku tabungan itu, mata Ibu Puspita berkilat karena keserakahan. Ia merebutnya dan tersenyum licik. Bagus. Ingat kata-katamu itu. Cepat bawa orang tua ini pergi, muak aku melihatnya. Aku dan Adi dengan hati-hati memapah ayah. Tubuhnya seringan anak kecil. Aku melepaskan jaketku, menyelimuti ayah, dan membawanya ke mobil. Saat melangkah keluar, aku menoleh ke belakang. Ibu Puspita dan Bambang sedang sibuk memeriksa saldo di buku tabungan, tak peduli pada kami. Itulah akhir yang menyedihkan dari para budak uang. Kami langsung membawa ayah ke UGD rumah sakit. Dokter mendiagnosis pneumonia akut, malnutrisi parah, dan infeksi serius akibat luka borok. Jika terlambat sehari saja, nyawanya tidak akan tertolong. Melihat ayah terbaring di ranjang putih dengan berbagai selang menancap di tubuhnya, hatiku hancur. Selama 24 jam, aku menjaga di sampingnya, membersihkan tubuhnya, mengganti perban, dan menyuapinya bubur encer sesendok demi sesendok. Adi juga mengesampingkan pekerjaannya dan setiap hari datang ke rumah sakit membantuku merawat ayah. Setelah 2 minggu perawatan intensif, kondisi ayah berangsur membaik. Demamnya turun, wajahnya mulai bersemu merah, dan luka boroknya mulai mengering. Ajaibnya, meski masih pelo, ia bisa mengucapkan beberapa kata sederhana. Saat hari kepulangan, aku berpikir tidak mungkin membawa ayah kembali ke kontrakan sempit itu. Dengan sisa uang yang ada, aku menyewa sebuah apartemen kecil yang bersih dan luas di lantai dasar. Apartemen itu memiliki taman kecil agar ayah bisa menghirup udara segar. Aku mempekerjakan seorang perawat profesional untuk membantu terapi rehabilitasi ayah setiap hari. Aku ingin menebus semua penderitaan dan kesedihan yang telah ayah alami. Ayah, ini rumah baru kita? Sekarang ayah tinggal bersama aku dan Bima. Tidak akan ada lagi yang menyakiti ayah. Aku mendorong kursi roda ayah masuk ke kamar dan menunjukkan pot-pot anggrek di taman. Ayah memandangi sekeliling rumah, lalu menatapku dengan sorot mata penuh kebahagiaan. Ia menggenggam tanganku dan berkata terbata-bata, kata. Si, jangan berkata begitu. Ayah adalah penyelamat hidupku. Kalau bukan karena kardus Indomie ayah waktu itu, entah bagaimana nasib kami sekarang. Isaku sambil memijat kaki ayah. Bima yang baru pulang dari TK, girang melihat kakeknya dan berlari memeluknya. Kakek, Bima kangen sekali. Kakek jangan sakit lagi ya. Nanti Bima hibur kakek. Ayah memeluk cucunya dan tersenyum, memperlihatkan gusinya yang ompong. Air mata kebahagiaan kembali mengalir. Meski satu pilar telah hilang, keluarga baru kami terasa lebih hangat dan penuh cinta dari sebelumnya. Adi juga sering mampir, merawat ayah seperti ayah kandungnya sendiri. Suatu hari, aku melihat Adi sedang memotong kuku ayah sambil menceritakan kisah lucu. Ayah tertawa seperti anak kecil. Melihat pemandangan itu, jantungku berdebar aneh. Suatu malam, setelah Bima tertidur, aku dan Adi duduk di teras sambil minum teh. Adi ragu sejenak, lalu berkata, Siti, kondisi Bapak sudah jauh lebih baik, itu semua berkat perawatanmu. Berkat bantuanmu juga. Terima kasih banyak. Sudah, jangan berterima kasih terus. Aku melakukannya karena aku senang. Siti, aku ingin selamanya berada di sampingmu, Bima, dan ayah. Bolehkah? Aku terkejut dan menatap mata Adi, tatapannya yang tulus dan hangat membuatku bingung. Aku pernah gagal sekali dan kehilangan kepercayaan pada cinta, tapi ketulusan dan pengabdian Adi selama ini perlahan-lahan mencairkan hatiku yang beku. Alih-alih langsung menjawab, aku menatap ke arah kamar ayah dan tersenyum tipis. Mungkin, kebahagiaan sedang tersenyum padaku sekali lagi. Kesehatan ayah semakin membaik dari hari ke hari, kini ia bahkan bisa duduk sendiri. Tapi, ayah masih sering menatap keluar jendela dengan ekspresi sedih. Aku tahu, ada sesuatu yang ia rindukan. Saat kutanya, ternyata beliau merindukan papan catur kesayangannya yang terbuat dari tanduk kerbau. Itu adalah warisan dari ayahnya, benda yang telah menemaninya puluhan tahun, Bambang. Karena tertipu oleh Yulia, diam-diam menjual papan catur itu ke Pegadaian untuk mendapatkan modal. Mengetahui hal itu, aku bertekad akan menemukannya kembali. Dengan bantuan Adi,
Aku mencari di setiap pegadaian dan toko barang antik di kota. Setelah seminggu mencari, akhirnya kami menemukannya di sebuah toko barang antik di Jalan Surabaya. Pemiliknya mengatakan itu barang langka dan mematok harga 100 juta rupiah, bukan uang yang sedikit, tapi aku tidak ragu membayarnya. Bagiku, senyum ayah lebih berharga dari uang manapun di dunia. Pada suatu sore yang cerah, aku pulang membawa papan catur itu. Ayah sedang tertidur di kursi rodanya. Dengan hati-hati, aku meletakkan papan catur itu di meja di hadapan ayah. Ayah, aku bawa hadiah. Ayah membuka mata. Melihat kotak kayu yang familiar itu, matanya berbinar seperti anak kecil. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Bidak-bidak catur dari tanduk kerbau yang hitam mengilap terlihat. Ia mengambil bidak raja, mengelus ukirannya yang halus, lalu memeluknya ke dada dan terisak seperti anak kecil. Mu, di sini, ku kira. Hei, Lang. Aku merangkul bahu ayah. Sudah aku temukan kembali, ayah. Tidak akan ada lagi yang mengambilnya. Nanti kalau ada waktu, ayah bisa main catur dengan Om Adi. Ayah, di tengah air matanya, tersenyum dan mengangguk. Papan catur itu bukan sekadar benda, itu adalah jiwa ayah, masa lalunya yang gemilang, dan harga diri terakhir seorang pria. Mengembalikan papan catur itu sama dengan mengembalikan kehormatan dan kebahagiaan hidup yang seharusnya ayah nikmati. Sore itu, Adi datang. Pria tua dan pria muda itu duduk berhadapan dengan papan catur di bawah naungan pohon. Suara bidak catur yang beradu dan tawa mereka menggema. Aku mengupas buah di samping mereka, memandangi mereka. Hatiku terasa damai luar biasa. Inilah potret keluarga yang selama ini kuimpikan. Kehidupan kami berjalan dengan tenang. Sampai suatu hari, masa lalu kembali mengetuk pintu. Di hari Jumat, saat sedang mengadakan pengajian kecil di warung, seorang pria berpakaian lusuh dan kotor mondar-mandir di luar. Kukira ia pengemis dan hendak memberinya uang, tapi aku terkejut saat menyadari ia adalah Bambang. Penampilan Bambang saat ini sungguh menyedihkan. Rambutnya gondrong dan acak-acakan, pakaiannya kotor, wajahnya tirus, dan matanya kosong. Melihatku, ia menatap dengan pandangan campur aduk antara malu dan memohon. Siti, boleh aku minta semangkuk soto? Ia tidak berani menatap mataku. Aku membeku di tempat. Suami yang dulu mengendarai mobil impor dan mengenakan barang-barang mewah, kini mengemis makanan di depan warung mantan istrinya. Takdir memang begitu kejam. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, Adi keluar dari dalam. Melihat Bambang, Adi mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Untuk apa kamu kesini? Kami tidak menyambutmu. Melihat Adi, Bambang ciut, tapi rasa lapar yang hebat telah merenggut sisa harga dirinya. Ia berlutut di kakiku dan menangis. Siti, aku salah. Aku sedang menerima karmaku. Ibu masuk penjara karena menipu, dan aku dikejar-kejar rentenir. Tolong, demi masa lalu kita, pinjami aku uang. Izinkan aku bertemu ayah dan Bima sekali saja. Aku menatap Bambang. Tidak ada lagi cinta yang tersisa di hatiku, tapi kebencian juga telah sirna. Yang ada hanyalah rasa kasihan pada seorang manusia yang tersesat. Berdirilah. Apa kamu tidak malu dilihat Bima? Kataku dingin. Atas dasar kemanusiaan, aku bisa memberimu semangkuk soto, tapi kamu tidak bisa bertemu ayah dan Bima. Kamu tidak pantas. Tolong, izinkan aku bertemu ayah sekali saja. Aku benar-benar menyesal, pinta Bambang memelas. Tepat saat itu, taksi yang membawa ayah dan Bima berhenti di depan warung. Sopir taksi membantu menurunkan ayah yang duduk di kursi roda. Melihat Bambang yang berlutut, wajah ayah mengeras. Bambang, melihat ayahnya, berlari hendak memeluk kakinya. Ayah, tolong aku. Tapi ayah mengangkat tongkatnya dan menunjuk Bambang. Matanya berkilat marah, ia menggelengkan kepala dan mengeluarkan suara geraman, seolah mengusir putranya. Di mata ayah, Bambang sudah mati sejak hari ia mengusir istri dan anaknya, serta menelantarkan ayahnya yang tua. Bima bersembunyi di belakang kakeknya, ketakutan. Anak itu tidak mengenali pria menyedihkan itu sebagai ayahnya. Adi memberi isyarat pada petugas keamanan untuk menyeret Bambang keluar. Pergi, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Bapak butuh ketenangan. Bambang, sambil diseret, meraung-raung,
tapi suaranya semakin menjauh. Aku menatap punggungnya yang lusuh menghilang di keramaian, merasakan pahitnya hidup. Siapa menabur, dia akan menuai. Hukuman terbesar bagi Bambang bukanlah kemiskinan, melainkan ditinggalkan oleh orang-orang yang paling ia cintai. Aku mendekati ayah dan menggenggam tangannya. Ayah, jangan sedih. Ayah masih punya kami. Ayah menatapku dengan sorot mata lembut dan mengangguk. 3 tahun kemudian. Hari ini adalah hari yang istimewa. Cabang kedua warung soto Bapak resmi dibuka. Warung dipenuhi karangan bunga ucapan selamat. Suasananya meriah. Aku mengenakan kebaya merah yang anggun, berdiri di samping Adi yang kini telah menjadi suamiku, menyambut para tamu. Setelah melewati berbagai badai, akhirnya aku menemukan pelabuhan yang damai. Adi tidak hanya mencintaiku, tapi juga menyayangi Bima seperti anak kandungnya sendiri. Dan di antara kami, telah lahir seorang putri cantik bernama Anjani. Nama yang kupilih dengan harapan hidupnya akan damai, tidak penuh liku seperti ibunya. Di kursi kehormatan, ayah duduk di kursi roda elektrik terbarunya. Beliau mengenakan setelan jas abu-abu yang gagah dengan setangkai mawar merah di sakunya. Meski masih bergantung pada kursi roda, raut wajah ayah sangat cerah dan sehat. Beliau tak henti-hentinya tersenyum bangga melihat kesuksesan menantunya. Setiap tamu yang datang memujinya karena memiliki menantu yang berbakti dan hebat. Ayah mengangguk puas dan dengan bangga berkata, "Itu menantuku." Setelah acara selesai, kami sekeluarga berkumpul di rumah baru kami. Rumah 3 lantai yang luas dan dilengkapi lift agar ayah bisa leluasa bergerak. Aku memasak bubur abalon hangat dan membawakannya untuk ayah. "Ayah, makan dulu buburnya. Pasti lelah karena terlalu banyak tersenyum hari ini." Ayah menerima suapanku dengan lahap. Setelah selesai makan, ayah memberi isyarat agar aku mendekat. Ia mengeluarkan sebuah amplop merah dari sakunya dan memberikannya padaku. "Hadiah. Buka." Warung. Aku membuka amplop itu, di dalamnya ada selembar kupon undian. Aku tertawa. "Ayah, beli kupon lagi untuk bantu sesama ya." "Terima kasih." Ayah menggeleng dan menunjuk kupon itu. Matanya berbinar jenaka. Kulihat lebih teliti, ternyata itu adalah kupon undian yang memenangkan hadiah hiburan. Nilainya hanya beberapa puluh ribu rupiah, tapi ayah menyimpannya dengan sangat berharga. Melihat kupon itu, mataku berkaca-kaca. Tiba-tiba aku teringat pada kardus Indomie beberapa tahun yang lalu. Di saat aku paling putus asa, ayah memberikan kardus mie berisi seluruh hartanya untuk menyelamatkan hidupku. Hari ini, saat semuanya serba berkecukupan, ayah masih memberiku hadiah yang kecil, tapi penuh cinta. Aku memeluk ayah erat-erat dan berbisik, "Terima kasih, Ayah. Ayah adalah hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidupku." Adi datang sambil menggendong Anjani dan menggandeng Bima. Kami sekeluarga memeluk kakek bersama-sama. Suara tawa memenuhi rumah, mengusir semua kegelapan masa lalu. Dari luar jendela, sinar matahari keemasan yang cerah menyinari kami, seolah meramalkan masa depan yang cerah dan bahagia bagi mereka yang menjaga kesetiaan dan cinta. Kisah hari ini sampai di sini. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe dan like kanal Kisah Pilihanmu. Pilihan kecil Anda akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk menciptakan kisah-kisah yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.